Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran untuk kita bersama, agar kita dapat dengan mudah dan baik berjalan menuju selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saya sudah membuat sebuah video tentang kubur. Jadi video itu bercampur dia dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Makanya para audiens, para penonton, pemirsa dan sebagainya itu meminta kepada saya supaya itu dikhususkan agar kami dapat memahaminya dengan baik. Ya, terima kasih atas permohonannya. Jadi kata kubur ini memang ada. Kubur yang dalam artian tanah digali. Itu memang ada. Namun nanti kita akan masuk kepada kajian hakikatnya. Mana itu cerita tentang kubur yang digali? Seperti yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang penyampaian itu ada pada kitab Quran. Apa bunyinya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi di situ Allah menginformasikan kepada kita melalui Rasulullah, memperbanyak harta menjadikan kamu lupa bahwa kamu suatu ketika akan masuk ke dalam kubur. Jadi memperbanyak harta di sini artinya ya mencari pangkat dan jabatan, mencari harta benda, mencari uang. Kita disibukkan dengan pekerjaan itu. Sebenarnya itu tidak ada salahnya untuk kita maksimal dalam bekerja mencari jabatan, harta, dan uang tadi. Karena kita tidak bisa pula memungkiri bahwa dengan jabatan, harta, dan uang, seseorang itu dapat mencapai apa yang dia mau di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka bisa dengan mudahnya mencapai kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, terkadang jabatan, harta, dan uang tadi justru bisa menjadikan orang sengsara. Justru bisa menjadikan orang itu tidak bahagia selama dia melakukan apa yang Allah dan Rasul katakan pada ayat tadi. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak harta, jabatan, uang, dan apa saja. Nah, menjadikan kamu lupa. Nah, lupanya ini yang tidak baik. Sehingga ada beberapa hal yang berkaitan dengan kubur itu kita lupakan. Termasuklah dalam hal ini adalah suara azan, waktu sholat. Nah, itu yang tidak baik. Semestinya kalau kita bekerja, silakan bekerja, berkarya, mencari, silakan. Dan memang itu dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Seketika selesai sholat subuh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, mencari karunia-Nya Allah. Tetapi bukan berarti bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah dalam artian yang keliru dan salah. Salah satu bentuk kekeliruan dan kesalahan itu adalah kita mengabaikan momentum kita masuk ke dalam kubur tadi. Nah itu. Sampai-sampai dalam hal ini pada surah Al-Anfal
ayat 20, di situ Allah berfirman, Rasul menyampaikan firman itu. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa rasulah wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu berpaling pada surah Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Jadi kalimat yang ada pada surat Al-Anfal ayat 20 ini mengingatkan kepada kita, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin kepada Tuhan. Karena dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, dan berhadapan langsung dengan Tuhannya. Maka dia beriman. Itulah ruh kita. Jadi kalau sudah berbicara orang yang beriman atau ruh tadi, kita jangan salah paham. Seakan-akan kalimat itu hanya untuk kita orang yang berlabelkan dengan Islam. Padahal panggilan itu adalah untuk semua ruh yang ada dalam dada manusia. Apakah agamanya Islam, apakah Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apapun nama mereknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan umat dan kaum. Karena semua yang ada dalam dada mereka itu adalah turunannya Muhammad, kekasihnya Allah dan Rasul, kecintaan kesayangannya. Itu maka dipanggil, itu maka diseru. Beda dengan cara kita memahami arti nama agama itu. Kalau kita kan begitu, kalau kita sudah punya nama itu Islam, itu merek daripada keyakinan kita. Nah, kalau ada merek yang berbeda dengan nama, yaitu dengan nama Islam tadi, kita sudah mengatakan itu kafir. Sudah mengatakan mereka itu ingkar, murtad, macam-macam. Padahal justice ataupun menghukum orang dengan kalimat itu tadi, semestinya bukan bagian kita, bukan hak kita. Kenapa sedemikian? Karena terjadinya macam-macam nama agama tadi dimulai dengan adanya keyakinan yang berbeda-beda tentang Tuhan. Dan itu pun dipicu oleh perbedaan kapasitas akal fikir manusia itu sendiri tentang makna Tuhan itu. Makanya ada yang berkeyakinan Tuhan itu begini, ada berkeyakinan Tuhan itu begini, otomatis ajarannya begini, syariatnya begini, pelaksananya begini. Nah, makanya mereka mencari kelompok-kelompok yang sama. Akhirnya mereka berkumpul dan membuat suatu kelompok atau suatu agama yang namanya kebetulan tidak sama dengan nama agama kita. Jadi terjadinya beragam-ragam agama tadi adalah efek daripada berbedanya kapasitas akal dan fikir seseorang. Jadi kalau kapasitas akalnya berbeda, otomatis cara berpikirnya berbeda, amalannya berbeda. Nah, dalam hal ini adalah wujud daripada keyakinan mereka masing-masing. Nah, karena itu adalah sebuah keyakinan, maka itu adalah pencapaian batin yang itu sensitif, tidak boleh diganggu dan tidak boleh dikacau-kacaukan ataupun diobo-obo, apalagi dibully, tidak boleh. Kita harus menghargai pencapaian orang lain. Nah, itu. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita tadi, memperbanyak harta, kekayaan, uang, dan jabatan, jangan sampai melupakan kamu kepada sesuatu yang dipanggilkan oleh Allah, yang diserukan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu seperti kalimat tadi, wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Jangan kamu berpaling pada suara Allah, jangan kamu berpaling pada suara Rasul yang dinyatakan oleh muazin. Nah, itu dia. Sedangkan kamu mendengarkannya. Jadi surah Al-Anfal ayat 20 itu bercerita tentang azan sebenarnya, yang dilantunkan oleh muazin. Nah, terkadang kan kita
karena kita ini ditinggalkan oleh Rasulullah itu 15 abad lamanya atau 1500 tahun lebih kurang, kita sudah jauh daripada ajarannya itu sendiri. Seperti contoh, janganlah kamu berpaling daripada suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Jarang kita yang tahu kalau itu maksudnya adalah azan. Jarang. Kenapa jarang? Karena kita tidak mau mengkaji dan menggali dan memahami setiap ayat yang ada pada kitab Quran. Begitu. Nah, jadi suara Allah itu tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, mereka nyata ia pada turunannya yang ia ada di dada kita masing-masing. Itulah ruh. Seketika azan terjadi, dia bersuara, dia berkata, dia menyuruh, sebenarnya itulah suara ruhnya, kata ruhnya, seruan ruhnya yang ada di dada, tepatnya dalam hati. Nah, itu adalah suara Rasul. Suara Rasul itu adalah suara Allah yang menyuruh semua kita. Kita yang mana? Kita yang ngeruh tadi. Terlepas apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka. Nah, jadi silahkan saja memperbanyak jabatan, harta benda, kekayaan dan uang, silahkan saja. Tapi pada momen itu harus ingat, itulah persiapan bagi kita untuk masuk ke kubur. Nah, di sini kita masih bercerita tentang kubur yang terbuat dari tanah, yang digali, kemudian di situ dibuat liangnya. Nah, dimasukkanlah sang mayat ke dalamnya. Itu kita masih bercerita itu. Kenapa? Nah, begitulah cara dan metode Allah dan Rasul memberikan pemahaman kepada manusia dari tingkat yang umum. Nah, padahal kubur itu juga mempunyai pengertian hakikat. Mempunyai pengertian hakikat atau pengertian yang sebenarnya. Begitu. Jadi kita tinggalkanlah pengertian syariat tadi. Nah, berbalik kita kepada cerita hakikat. Di dalam Al-Quran, pada surat Zilzalah, itu Allah dan Rasul menjelaskan kepada kita semua yang bunyinya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ayat ini jarang pula kita pahami kalau ada hubungannya dengan masalah kubur mengubur. Tuh kan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qolal insanu malaha. Yauma izin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma izin yasdurun nasi astatol yara a'malahum. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha ini diartikan oleh orang adalah momentum terjadinya kiamat besar. Apakah itu benar? Jawabnya itu benar. Benar. Yang salah itu adalah pemahaman kita yang mengatakan kita tidak akan bertemu dengan masa itu. Kita tidak akan bertemu dengan tragedi kiamat besar itu. Itu yang salah. Makanya di sini saya mencoba menampilkan kajian hakikat tentang kubur itu sendiri. Nah, di dalam kajian hakikat menyatakan bahwa seketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seketika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, terjadi getaran kuat melebihi getaran listrik ratusan juta watt pada setiap bumi waktu itu. Nah, bumi yang dimaksud itu kita larikan keluar diri. Padahal bumi yang dimaksudkan itu bukan hanya bumi di luar diri kita,
tetapi yang lebih penting lagi adalah bumi dalam bentuk tubuh badan jasad kita. Jadi tubuh badan jasad kita ini adalah bumi, saudaraku. Yang dalam bumi itu ada angin, air, tanah, dan api, termasuk unsur-unsurnya yang disebut dengan roh rehan. Nah, anasir angin kan roh rehan namanya, anasir air roh rahmani namanya, anasir tanah roh jasmani namanya, anasir api roh idafi namanya. Disatukan 4 anasir ini, maka jadilah dia an-nasu atau manusia, yang sering juga disebut dengan jiwa. Nah, terjadinya getaran kuat pada bumi yang disebut dengan tubuh badan jasad kita ini ada sebabnya, ada faktornya. Apa itu sebabnya? Ya, kembali kita kepada ayat yang kedua daripada surat tadi. Apa bunyinya? Wa qala al-insanu malaha. Di sini tertulis insan. Pada waktu itu insan berkata-kata, bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Nah, kalimat ada apa itu menunjukkan dia belum tahu. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu pertanyaannya. Kenapa? Karena getaran yang terjadi pada saat itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, diterangkanlah cerita itu kepada insan tadi, kepada ruh tadi yang ada dada kita masing-masing di saat kita belum mengalami kisah itu. Supaya kita tahu, supaya kita siap-siap. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lihat pada ayat berikutnya. Yauma izi tuhaditsu akhbaraha. Pada waktu itu bumi itu menjelaskan ceritanya. Menjelaskan ceritanya, menerangkan kisahnya. Apa yang dia jelaskan, apa yang dia terangkan kepada insan, itulah kejadian yang sangat mengagumkan terjadi pada diri kita. Pada saat itu ruh mendengar dengan pendengar yang terang. Apa yang dia dengar? Seketika sendi dengan sendi berpamit-pamitan. Sel dengan sel berpamit-pamitan. Bagian tubuh kita yang satu dengan yang lain berpamit-pamitan. Mulai daripada bagian yang terbesar sampai bagian yang terkecil dalam bentuk sel tadi. Mereka menyatakan bahwa mereka akan berpisah dan terpisah. Nah, inilah processing kejadian kematian itu. Inilah kejadian processing kematian itu. Nah, kenapa selama ini insan yang alam dada, tepatnya di hati tadi, belum pernah mendengarkan suara daripada sendi ke sendi, sel ke sel, bagian tubuh ke bagian tubuh? Karena Allah belum berkehendak menunjukkannya secara realitasnya ya. Tetapi secara tersirat, hari ini Allah tunjukkan kepada kita. Ini di ayatnya nih, menceritakan. Nah, secara realitasnya dijawablah oleh Allah pertanyaan insan pada waktu itu. Apa bunyinya? Bi anna rabbaka auhalaha. Pada waktu itu Tuhanmu mewahyukan kepada semua tubuh badan jasadmu itu bahwa saat berakhirnya kamu sudah sampai. Saat berpisahnya kamu sudah sampai. Saat kematianmu itu sudah sampai.
maka berkatalah, berbicaralah, berpamit-pamitanlah. Termasuklah jiwa kepada ruh, dia berpamitan. Ruh kepada jiwa, dia berpamitan. Tetapi insan tetap bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Pamitan itu menunjukkan cerita apa? Karena di sini ada dua versi cerita nantinya. Nanti saya sampaikan dua versi cerita itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Yauma izin yasduruna si astato liyura'malahum. Nah, pada waktu itu manusia keluar daripada kuburnya. Yauma izin yasduruna si astato liyura'malahum. Pada waktu itu manusia keluar daripada kuburnya untuk mereka lihat amal dan perbuatannya. Jadi yang tadi bertanya-tanya adalah insan. Wa qolal insanu malaha, itu kan insan itu yang bertanya. Nah, di ayat di bawahnya lagi ya, yauma izin yasduruna si astato liyura a'malahum. Nah, pada waktu itu manusia, kalimatnya manusia keluar dari kuburnya agar dia lihat akibat daripada semua perbuatannya. Nah, ini makanya saya katakan bahwa dalam kajian hakikat antara insan dan manusia itu berbeda. Kalau insan itu adalah ruh seketika dia sudah terbaring, itu insan namanya. Kalau manusia itulah dia, seketika dia sudah menjelma air sulbi tadi dalam bentuk dan rupa telah tubuh. Tapi Pak Abu Fikri pada surat At-Tariq justru yang Bapak katakan manusia itu namanya insan. Kan terbukti itu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yahruju min baini sulbi wa tara'iq. Kan terbukti adalah manusia. Nah, tapi kalimatnya insan. Memikirkan dari apa asal kejadiannya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi yang memancar keluar dada tulang rusuk. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kan disuruh tuh manusia memikirkan dari apa dia dijadikan. Tanpa kita pikir lagi, kita kira manusia itu yang terbuat dari air sulbi. Dalam bahasa lainnya, tanpa kita pikir lagi, insan itulah yang terbuat dari air sulbi. Padahal bukan. Kalimat itu jelas mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Adalah insan atau ruh memikirkan asal kejadiannya. Nya di sini bukan menunjuk kepada dirinya ruh, tapi diri yang dia tempati, yaitu an-nas tadi, tubuh dan jasad tadi. Dari apa dia dijadikan? Jadi insan itulah yang bisa berpikir. Ruh itulah yang bisa berpikir. Kalau an-nasu tidak bisa dia berpikir. Tidak bisa dia memikirkan, mengkajinya, tidak bisa dia. Makanya saya katakan seketika ruh tadi dia terbit daripada Muhammad, maka namanya nur. Seketika dia menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad dalam persaksian itu, dia bernama mukmin. Seketika dia ditiupkan, ya, seketika dia ditiupkan, dia bernama ruh. Seketika dia terpari di hati, dia bernama insan. Seketika dia menampung persoalan, dia bernama akal. Seketika dia mencari solusi, dia bernama fikir. Seketika dia menimbang, dia bernama hayal. Seketika dia merangkum, dia bernama paham. Seketika dia melakukan perbuatan, dia bernama ilmu. Jadi insan itu benar-benar nama daripada ruh. Yang ruh itulah yang mendengar di telinga kita, melihat di mata kita, mencium di hidung kita, berkata di lidah kita,
merasa di hati kita dan berpikir di otak kita. Makanya dia disuruh memikirkan dari apa asal kejadiannya. Nya di sini bukan dirinya, tapi tubuh badan jasadnya itu yang dimaksud, saudara. Makanya dijelaskan bahwa dia terbuat dari air sulbi. Air sulbi itu bahasanya Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang adalah air mani, yang di dalamnya terdapat makhluk kecil-kecil bernama spermatozoa atau hewan sperma. Itulah cikal bakal badan tubuh jasad kita yang dikatakan bumi tadi. Jadi seketika dia berbentuk spermatozoa, kan jelas tuh, kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk, dia hidup, dia bernapas, dia berjalan, dia berlari, dia berkembang dalam rahim perempuan. Hari ke hari. Tepat 4 bulan 10 hari usia daripada spermatozoa tadi yang sudah membuahi ovum di ovarium, kan baru ditiupkan ruh, baru dititipkan ataupun diparikan kita ke dalamnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada surat Sajadah itu, ayat 9. Sumas sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh badan jasadmu. Nah, badan tubuh jasadmu di sini artinya adalah ini perwujudan daripada an-nasu atau jiwa tadi. Barulah kita ditiupkan. Apa yang terjadi? Yang tadi tubuh sudah punya telinga belum bisa mendengar, maka dengan masuknya ruh dia bisa mendengar. Yang tadi tubuh sudah punya mata belum bisa melihat, maka dengan masuknya ruh dia bisa melihat. Yang tadi tubuh sudah punya hati belum bisa merasa, dengan masuknya ruh dia bisa merasa. Yang tadi dia punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh maka dia bisa berpikir. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, sedikit sekali mereka yang bersyukur atau yang memanfaatkan semua itu untuk kebaikannya, berjalan menuju Allah. Sedikit sekali. Nah, jadi penamaan insan tetap nama ruh yang terpari dalam hati tadi, yang dia bertanya-tanya, ada apa ini? Seketika dia mengalami getaran yang kuat di momen sakaratul maut itu. Nah, yaumaizin yasdurun nasi astatol a'malu. Pada waktu itu manusia keluar dari kuburnya, keluar. Dalam bahasa lain, waktu itu jiwa tadi, ya, an-nasu tadi, yang terbuat dari anasit angin, air, tanah, api, itu dia keluar. Dikeluarkanlah oleh petugas namanya Israel. Insan di mana? Nah, ini ada dua ceritanya. Sekali lagi saya katakan, dua ceritanya, nanti saya ceritakan. Nah, untuk apa dia dikeluarkan? Dalam bahasa lain, untuk apa momentum kematian diciptakan atau dijadikan oleh Allah dan Rasul bagi insan dan an-nasu tadi, untuk mereka lihat hasil karya mereka selama ini. Nah, terbuktilah pada ayat terakhir itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sedikit saja pada waktu itu, dia akan melihatnya, walaupun hanya sebesar zarah atau atom. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pada waktu itu, apapun yang dia buat tentang keburukan, walaupun sebesar atom, dia akan melihatnya. Nah, inilah momentum di mana Israel memutar film daripada kehidupan insan itu, kehidupan an-nasu itu, seketika masih bergabung dalam tubuh
badan jasad yang disebut dengan bumi ini tadi, yang disebut dengan kubur ini tadi. Nah, diputar mulai dari kita lahir sampai kita mati. Itu diceritakan, diputarkan kembali filmnya, terlihat jelas terang. Itu yang saya katakan, seketika dilihat filmnya bagus, dari kecil ke remaja bagus, remaja sampai menikah bagus, dalam usaha bagus. Dibukakan pula kisah kita setelah kita nanti keluar dari tubuh ini, kembali ke tempat semula. Baitullah dibuka, tempat transit itu Al-Jannatun Na'im atau surga dibuka. Di dalam surga itu diperlihatkan fasilitas kita, seperti rumah yang mewah, atap perak, dinding emas, lantai mutiara merah yakut. Di bawahnya ada 4 sungai, sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air tawar. Di dalamnya ada perabot-perabot. Di sekitarnya ada makanan yang banyak, tumbuh-tumbuhan yang banyak, buah-buahan yang banyak. Sampai-sampai kita memakan dan mengatakan hazal lazi ruzikna min qablu bihi mutasyabiha. Inilah makanan yang pernah kita makan di dunia dulu. Itu diperlihatkan semuanya. Kita tersenyum gembira melihatnya. Tetapi sayang, seribu kali sayang, apa kata malaikat Israel? Itu tidak jadi untuk dirimu. Tidak jadi. Kenapa? Pertama kali yang membatalkan semua itu adalah solatmu, hubunganmu kepada Allah dan Rasul. Oleh karena kamu tidak sholat, kamu tidak sembahyang, tidak menghubungkan diri kepada Allah dan Rasul di tempat yang dijanjikan, maka semua itu dibatalkan. Itu yang pertama kali menjadikan semua itu batal. Nah, itu yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita hari ini. Inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah dan Rasul atas diri kita, yaitu masalah sholatnya itu. Bagus sholatnya, baguslah amalnya. Buruk sholatnya, maka buruklah amalnya. Kalau tidak sholat, lagi sholat saja buruk amalnya, karena sholatnya buruk. Kalau tidak sholat bagaimana? Nah, inilah yang kita kaji berkali-kali, yang saya sampaikan di video ini berkali-kali. Bagaimana sholat yang bagus, sholat yang baik. Kalau sholatnya bagus, hati kita bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian melihat orang lain, siap melihat kelebihan orang, dan siap pula melihat kekurangan orang, memberikan masukan kepada orang-orang yang kurang dengan hikmah dan mauizah, dengan kasih sayang, bukan dengan cara untuk menjatuhkan atau apalagi untuk memalukan dia, bukan begitu. Itu kalau sholat kita bagus. Itu. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, nah itu yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Anfal ayat 35 itu. Wa makana sholatahum indal bait mutaqaw tasdif fazuku azaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka itu yang di sisi bait atau rumah atau Baitullah. Nah, kalau di sisi kan tidak di Baitullah, di sisi, di luar, di pinggir-pinggir. Itu sama dengan bersiul-siul saja. Apa itu bersiul-siul? Ya bernyanyi, bersenandung, menyatakan syair dalam bentuk bacaan-bacaan sholat. Suara bagus, bacaan bagus, hafalan bagus. Semua jamaah yang mendengarkan suara kita itu menangis, saking bagusnya bacaan tadi. Itulah siulan-siulan. Itulah siul-siulan. Dianggap bersiul-siul kalau tidak di Baitullah pelaksanaannya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Fazuku azaba, terimalah kamu azab. Itu kita sudah sholat itu, bahkan kita ngimam, bacaan bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus, tapi fazuku azaba,
rasakan oleh kamu azab. Maaf saudaraku, dalam membaca kitab Quran ini dikehendaki suara bagus, bacaan bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Tapi ada saudara kita yang bacaannya memang tidak bagus, suaranya tidak bagus, irama tidak bagus, ada. Dan ini jangan selalu atau terlalu dipersoalkan. Karena saya pernah diperingatkan oleh kawan, Pak Bu Fikri, bacaan Anda itu kurang bagus, hafalan Anda kurang bagus. Saya bilang betul, karena saya bukan qori, saya bukan hafiz, tapi saya terus belajar dan belajar membacanya dengan baik sebagaimana orang-orang lain bisa membacanya. Dan itu pun tidak terlalu lah gitu ya, walaupun itu penting, tapi tidak terlalu lah. Yang lebih penting lagi bagaimana kita memahami yang kita baca itu, mengerti yang kita baca itu. Karena pemahaman tadi dan pengertian itu, itulah yang akan kita jadikan alat untuk kita mengamalkan. Kan dikatakan itu, sholat mereka yang di sisi Baitullah, yang tidak di Baitullah maksudnya, sama dengan bersiul-siul saja. Ini yang diceritakan oleh Allah Rasul adalah seorang yang suaranya bagus, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Tetapi dia tidak tahu di mana tempat dia membaca itu. Di tempat dia menjadi imam itu dia tidak tahu. Atau dia tahu tapi dia tidak mengusahakan untuk bisa melaksanakan pada posisi yang tepat. Kan ini yang diharapkan Allah dan Rasul. Jadi walaupun bacaan kita kurang bagus, suara kita kurang bagus, makhraj tajwid kita kurang bagus, karena banyak saudara-saudara kita yang memang tidak bisa baca Quran, saudara. Kita tidak bisa menapikan mereka ini. Kita tonjolkan mereka yang hafiz, yang qori tadi, tidak bisa begitu juga. Tetap kita angkat mereka yang tidak bisa membaca Quran. Tetap kita arahkan kepada hal yang baik-baik sehingga mereka mudah memahaminya. Kita arahkan mereka untuk bisa seperti orang-orang qori tadi, orang-orang hafiz tadi. Tetapi kalau dia belum mampu, yang kita harapkan yang lebih penting lagi, lebih dalam lagi, itu tadi pemahaman maknanya itu, yaitu menyuarakan itu, mengucapkan itu, menyatakan bacaan itu di Baitullah. Hakikat syariatnya adalah di depan Ka'bah. Itu yang perlu kita tekankan betul. Tapi alangkah baiknya suaranya bagus, ya, makhraj bagus, tajwid bagus, irama bagus. Nah, dia tahu tempat dia membacakan. Itu yang kita harapkan. Gitu. Nah, jadi mereka yang seperti itu tadi dianggap oleh Allah dan Rasul bersiul-siul. Fazuku azaba, rasakan oleh kamu azab. Padahal dia sudah sholat, dia azab juga. Kenapa? Karena tidak sholat pada tempatnya. Seandainya kita hadir di Masjidil Haram, ya, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul Masjidil Haram, wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satro. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu datang, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu perintah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat itu adalah ruh kita tadi. Setelah sampai di situ, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Di tempat ini dia menuju kepada Ka'bah. Setelah itu apa yang terjadi? Fatahizu min maqami Ibrahim shalah. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Nah, kamu ambil sekitarnya itu untuk kamu sholat, untuk kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Di situ kamu bertakbir, di situ kamu salam, di situ kamu menyatakan rasa dirimu kepada Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah berlaku wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu adalah Al-Kautsar di alam sana, tapi air Zam-Zam di alam sini. Di situ dicabut penyakit hati dalam dada mereka. Jadi kita yang berpenyakit hati ini ada ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong, benci, dendam, dan menghancurkan, yang berawal daripada sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Di situ dicabut oleh Allah dan Rasul pelan-pelan. Nah, lama-lama penyakit itu habis dia.
Makanya senyum kita indah. Walaupun kita mungkin tidak ganteng, tidak cakep, tapi enak dipandang. Suara kita lemah lembut, kata-kata kita bagus, cara kita berpikir bagus, merasa pun bagus, menyikapi kehidupan pun bagus. Makanya kita selamat. Tapi kalau tidak seperti itu saudara, penyakit hati tadi tidak tercabut oleh karena kita tidak sholat di tempat itu, maka dia bertumpuk-tumpuk. Dikatakan fi qulubihim marada fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit yang saya katakan tadi. Karena tidak dicabut-cabut oleh Allah dan Rasul di tempat itu, maka dia bertambah-tambah, merembet ke tubuh badan jasad. Makanya kita adalah penyakitan. Sakit otak, sakit jantung, ginjal, hati, limpa, usus, darah, daging, tulang, tubuh, badan, jasad, daging, macam-macam. Kita sakit. Kenapa? Terlalu banyak menumpuk pemikiran-pemikiran panas, perasaan-perasaan panas, dan perbuatan-perbuatan panas yang disebutkan api tadi. Api itu yang panas, yang pedih, yang perih, yang melepuhkan rasa jiwa kita dalam diri. Itu neraka. Nah, Nabi kata-kata fazuku azaba ini diarahkan kepada kita yang sholat, yang sembahyang, tetapi tidak di tempat. Nah, kenapa kita diazab? Dijawab oleh Allah, bima kuntum takfurun, karena kamu itu kafir, kamu itu ingkar, tidak sesuai prosedur. Nah, inilah hal yang pertama kali menghapus kebaikan-kebaikanmu, kata malaikat Israel sewaktu manusia itu dikeluarkan, sewaktu jiwa ditarik, ruh diangkat, maksudnya nyawa diangkat. Itu diperlihatkan. Yang kedua, yang menjadikan semua fasilitas sorgamu, kenikmatan akhirmu itu hilang, karena kamu rajin membaginya sewaktu kamu hidup dulu. Si A diberikan gedung, si B diberikan kebun, si C diberikan fasilitas yang lain, semuanya habis. Apa maksudnya? Ya, kita suka menggunjing, mengumpat-umpat, menggibah orang lain. Kita ceritakan keburukan orang ke orang lain. Padahal kita tahu, menggibah, menggunjing, mengumpat tidak akan merubah orang yang kita katakan tadi. Bahkan juru membakar kepala kita, membakar dada kita, membakar rasa kita, karena kita emosi, selalu menceritakan keburukan orang saja. Yang lebih parah lagi, semua kebaikan kita berikan kepadanya. Habis semua itu, semua keburukannya dipindahkan kepada kita. Itulah yang menyebabkan hilangnya fasilitas yang waktu itu kita lihat. Akhirnya berkatalah kita, seketika momen itu terjadi. Kalau dia tidak pernah sholat, dia akan berkata. Kalau dia sholat, sholatnya tidak bagus, dia akan berkata. Kalau sholatnya bagus, tetapi dia menggibah, mengumpat, mencaci maki, tidak mungkin. Kalau sholatnya bagus, tidak mungkin begitu. Jadi adalah bagi mereka yang tidak pernah sholat, atau sholatnya sekali-sekali. Bagi mereka yang sholat tetapi tidak tepat itu, dia berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhanku, kini aku sudah melihat, aku sudah mendengar, aku yakin. Ternyata aku tertipu. Aku kira tadi aku sudah Islam benar. Aku kira amalku itu sudah banyak. Aku kira aku adalah orang yang selamat. Ternyata tidak ada fasilitas itu ya Allah. Tidak ada kenikmatan itu ya Rasul. Semuanya sirna. Oleh karena ulah sholatku yang tidak pas pada tempatnya. Oleh karena gibahan, guncingan yang aku lakukan terhadap banyak orang. Maka berkatalah kita pada waktu itu, farji'na na'mal solihan, kembalikanlah aku kembali
ke dunia ini, artinya masukkan aku ke dalam tubuh lagi. Na'mal solihan, untuk aku melaksanakan solehan, sholat yang baik dan benar, seperti yang dijaga oleh Allah Rasul. Jadi na'mal solihan itu artinya sholat yang melahirkan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Itu. Nah, tetapi sudah habis masanya, sudah habis ceritanya. Makanya kata Allah dan Rasul, fazuku azaba bima kuntum ta'malu. Habis masanya, habis ceritanya, maka rasakanlah oleh azab, ulah daripada perangai kamu sendiri. Bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena kamu sendiri. Nah, inilah penjelasan tentang momentum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waktu itu diperlihatkan amalan kita, kebaikan kita, walaupun sebesar zarah. Waktu itu diperlihatkan amalan kita, keburukan kita, walaupun sebesar zarah. Begitu saudara.